Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan dalam permenungan kita pagi ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita masuk dalam permenungan kita. Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil tadi Tuhan Yesus mengingatkan kita dengan kata-katanya sendiri. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Pertanyaannya, sudahkah kita menegur sesama kita yang bersalah atau berdosa dengan tulus hati? Apakah kita menegurnya langsung di hadapannya? Ataukah kita justru menjelekannya di depan orang lain? Jika belum, maka sabda Tuhan hari ini secara terang-terangan menegur kita dan sekaligus menyadarkan saya dan Anda. Tuhan meminta kita untuk menegur sesama kita yang berdosa sebagai saudara dan bukan sebagai musuh. Artinya apa? Tuhan mau kita menaruh sesama di hati kita, bahwa sesama yang berdosa itu bukanlah musuh, tetapi dia adalah saudara saya. Tuhan mau kita menegur sesama kita yang berdosa dengan hati kita. Karena jangan sampai kita menegur dengan kata-kata yang halus, tapi hati kita penuh dengan dendam kesumat. Tuhan ingin kita menegurnya dengan penuh cinta, dengan cara dan kata yang halus, dengan kata-kata yang sopan, dan bukan dengan kata-kata kasar dan penuh amarah. Jika teguran kita diterima, nasihat kita didengarkan, maka Tuhan katakan, engkau telah mendapatnya kembali. Karena apa? Karena ketika Anda menegurnya pakai hati dan bersama dengannya berdoa meminta pengampunan dari Tuhan, di situ Tuhan pun hadir di tengah-tengah kalian dan mendengarkan serta mengabulkan permintaan kalian. Untuk hal ini, Tuhan Yesus sendiri membenarkannya dengan kata-katanya. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lihat, Tuhan sangat mengerti baik tentang kita. Tuhan sangat mengenal baik tentang kita. Tuhan tahu bahwa saya dan Anda rapuh, saya dan Anda lemah. Tuhan tahu bahwa saya dan Anda tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Mana mungkin Dia, Tuhan, yang telah menciptakan saya dan Anda, tidak mengenal baik Anda. Mana mungkin Dia, Tuhan, yang telah membayar lunas hutang dosa kita, tidak mengetahui Anda. Hal itu tidak mungkin, karena Tuhan
tahu baik tentang kita, tahu baik tentang saya dan Anda. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dan Dia tahu seberapa kuat Anda, seberapa lemah Anda. Ketika Anda jatuh dalam dosa, Tuhan memiliki hati yang cemas mencari Anda, seperti seorang ayah yang cemas menanti dan menunggu anaknya pulang. Dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menemukan Anda ketika Anda jatuh dalam salah dan dosa, dan sekaligus membawa Anda kepada penebusannya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dari Tuhan kita. Di sini Tuhan juga mau memberitahu saya dan Anda bahwa keselamatan itu bukan milik saya dan Anda. Keselamatan itu adalah milik Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tahu bahwa untuk menegur sesama kita yang bersalah dan berdosa sulit sekali bagi kita. Karena kita berpikir kita tidak jauh lebih baik dari Dia, atau kita berpikir bahwa yang berdosa adalah Dia, dan pada akhirnya Dia sendiri akan bertanggung jawab. Atau karena kita tidak cukup yakin bahwa teguran kita akan diterima. Memang harus diakui bahwa kita semua ini pendosa, tapi Tuhan mau agar kita menyadarkan sesama kita dari kekilafannya, dari dosanya. Tuhan mau kita ikut memperbaiki hidup sesama kita, dan bukannya menciptakan rasa aman baginya. Tentu ini adalah tugas yang tidak gampang. Karena itu, Tuhan memberitahu kita bahwa jika teguranmu tidak diterima, mintalah 2 atau 3 orang untuk membantu Anda menegurnya. Jika tidak mempan, maka sampaikanlah kepada jemaat. Jika upaya ini belum berhasil, maka Tuhan katakan kepada kita, lihatlah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Kita mesti percaya bahwa menegur sesama yang berdosa adalah harapan Tuhan untuk kita. Karena harapan Tuhan, maka kita dipercaya. Kita diberi tanggung jawab untuk kebaikan dan keselamatan sesama kita. Yakinlah bahwa semua niat baik Anda, semua usaha baik Anda untuk sesama akan selalu disertai oleh Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan turut campur tangan di dalam semua usaha baik, semua niat baik yang Anda lakukan, teristimewa untuk kebaikan dan keselamatan sesama. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkatimu sekalian.